Silakan Pak Didit untuk menyampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Yang pertama kami sampaikan bahwa pada hari ini Kamis 16 April 2016 tim penyidik Jampisus telah menetapkan tersangka yaitu saudara Awi dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berkaitan dengan tindak pidana suap oleh tersangka atau terpidana Zarof Richard. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Jadi tersangka Awi ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Richard ini ada sebuah proyek gitu, pada saat itu, dan pada saat proyek ini maksudnya mereka sudah intens berkomunikasi. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kantor tersangka Awi, ya, kami menemukan banyak dokumen-dokumen ya, berupa bukti kepemilikan tanah yang banyak mungkin seperti yang ada di sini. Itu adalah milik tersangka atau terpidana Zarof Richard. Ya. Sehingga penemuan dokumen sertifikat tanah dan sejumlah uang tunai serta emas ya, batangan tersebut berawal pada saat tahun 2025 gitu, tersangka AW dihubungi oleh Zarof Richard untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang dan lain-lain, dan diantar ke kantornya milik AW ya. Bahwa tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset tersebut untuk dikelola oleh tersangka AW itu dalam rangka atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh saudara Zarof Richard. Itu barang bukti, seluruh barang bukti yang ada di sini yang sudah dilihat ini adalah barang bukti dalam perkara tersangka Awi, TPPU ya, seluruhnya ini ada di sini dalam perkara TPPU Awi. Kemudian saya beranjak ke kasus berikutnya. Jadi ini ada dua memang. Kemudian pada hari ini juga Kamis tanggal 16 April 2026 tim penyidik Jampisus telah menetapkan yaitu saudara HS ya, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Sedangkan kasus posisi adalah sebagai berikut. Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhub. Ya. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini, ya, untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, ya, tersangka ini menerima sejumlah uang dari saudara LKM yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saya rasa itu bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, demikian duduk perkara disampaikan oleh Pak Dirdik. Silakan apabila ada pertanyaan kami batasi 3 ya. Silakan. Dari Tempo, Pak, berarti AW
miliar. Oke, terima kasih. Jadi yang kami temukan itu, karena kami temukan di tempat AW ini adalah seorang swasta, ya, seorang swasta yang berhubungan dengan Zarov, ya, atau bisa dikatakan dia menjalankan beberapa usaha sehingga ada barang-barang milik Zarov yang dititipkan di situ, ya, sehingga kami dakwa dengan TPPU, ya, TPPU dengan predikat crime-nya adalah perkara Zarov Richard, ya, semua yang ada di sini adalah dari AW di situ. Kemudian untuk HS itu memang kami lakukan penggeledahan dan kami amankan tadi malam, ya, di rumahnya. Nanti akan disampaikan, tapi kurang lebih sekitar 11 atau 12 M untuk uang tunai, ya, di luar emas batangan dan sertifikat ini ada sertifikat kebun sawit dan sertifikat tanah lainnya di situ. Nah, Zarov Richard, ya. Cukup yang lain? Silakan, dari mana? Kalau Mas Titi, Pak, mau menegaskan saja kalau untuk HS ini tindakan yang dilakukan itu hanya berlangsung saat yang menjabat sebagai ketua ombudsman saja atau sebelumnya itu ada peran di situ. Terus keuntungan apa yang didapatkan oleh HS ini dengan ikut terlibat dalam kasus ini? Ya, jadi itu. Materinya apa saja? Ya, berarti itu pada saat yang bersangkutan sebagai komisioner. Ini kejadian di tahun 2025. Ya, dan 2025 ada penerimaan uang. Untuk saat ini saja kami bisa mendeteksi sekitar 1,5 miliar. Itu aja. Cukup? Satu lagi? Itu perkara yang lama, ya. Yang kita tangani saat ini adalah TPPU dengan predikat crime hal tersebut, ya. TPPU dengan predikat crime suap yang diperoleh oleh Zarov Richard, ya. Ini hanya murni TPPU. Untuk tersangka AW ini hanya murni TPPU, tidak ada TPK-nya. Cukup, ya, semua, ya. Kalau perkembangan sumber uang 920 miliar itu gimana, Pak? Yang mana itu? Yang Zarov ditemukan di rumah Zarov, perkembangan kepemilikannya punya siapa aja? Kan itu juga sebagian besar titipan dibantu Zarov. Ya, itu juga.